Latar belakang saya sebetulnya saya itu dulu kalau dibilang aktivis, saya aktivis ya. Karena saya ikut beberapa komunitas anak muda seperti 234 SC Bogor. Terakhir jabatan saya Sekjen 234 SC Bogor. Terus saya sempat ikutan Ormas Pemuda Pancasila. Jabatan terakhir saya Ketua Serikandi Pemuda Pancasila Kota Bogor dulu. Terus saya sempat ikut Partai Golkar. Dulu saya sekretaris Bapilu di Golkar. Sampai akhirnya sekarang saya memutuskan stop semua aktivitas tentang komunitas dan politik dan saya konsentrasi ngurus anak dan menjadi tarot reader. Kalau kartu tarot tuh sebetulnya hanya sekitar ini, kartu tarot tuh kayak gini nih. Kartu yang kita baca berdasarkan energi orang gitu. Jadi tidak ada klinik, tidak ada supranatural sama sekali. Bedanya dengan dukun, dukun pakai supranatural, pakai klinik. Kalau aku tidak sama sekali, aku hanya membaca energi orang, membaca kartu tarotnya. Jadi kartu ini berdasarkan energi orang dan aku baca berdasarkan yang aku lihat dan intuisi aku aja. Jadi gini ceritanya, sebetulnya kalau kenapa aku bisa tertarik itu memang mungkin semesta yang ngarahin aku ke arah situ. Jadi ceritanya saat aku harus divorce, aku harus pisah dengan mantan suami aku nggak tahu harus berbuat apa karena aku memang dari awal nggak mau ninggalin anak-anak. Terus tiba-tiba sahabat aku ngirim kartu tarot, ngasih hadiah kartu tarot. Terus oh iya ternyata gue bisa baca tarot, gue baru inget. Akhirnya aku baca-baca lagi, aku coba open reading, ternyata banyak yang kebantu. Jadi semua itu secara tidak sengaja sama sekali sih. Jadi gini, kadang-kadang kita kan punya masalah, kita bingung harus berbuat apa, kita harus ngapain, pilihan hidup saya A dan B, misalkan kayak gitu. Nah, aku bisa bantu mereka untuk ngasih jalan nih, kalau kamu ke arah sini begini, kalau kamu ke arah situ kurang lebih energi yang kamu taruh tuh seperti ini nih gitu. Jadi mereka tuh bisa wanti-wanti nih, oh sisi positif A sama B itu kira-kira gimana nih gitu. Kalau karir mungkin karir bisa, jodoh bisa. Yang aku nggak mau tahu itu tentang kematian. Aku nggak mau sama sekali tahu. Terus tentang kira-kira bakal sembuh enggak. Pokoknya yang udah di luar kuasa aku dan haknya Allah itu aku nggak mau. Kalau nggak sesuai kan sebetulnya gini, aku kan jatuhnya kan tarot reader itu seperti apa ya, konselor ya. Nah, kalau konselor kan nggak harus sesuai dengan apa yang mereka inginkan, tapi aku memberikan apa yang memang bagus untuk mereka. Jadi kalau memang tidak sesuai dengan mereka, itu urusan mereka dengan diri mereka sendiri. Yang penting aku coba mengarahkan sesuatu yang memang baik buat mereka gitu. Tantangan terbesar di saat mungkin orang yang memang konsultasi ke kita, dia tidak suka dengan apa yang kita baca. Harusnya nggak gitu mbak, harusnya dia mau balik lagi sama saya mbak, misalkan gitu. Tapi ternyata di tarot tuh kenyataannya dia udah nggak suka lagi gitu. Ya paling aku harus ngadepin ego orang aja. So far sih aku nggak ngerti membantu atau tidak ya. Tapi selama aku kebetulan banyak banget klien yang memang udah setiap bulan atau kadang-kadang 2 minggu sekali untuk konsultasi kepada aku. Mungkin itu tandanya aku membantu kali ya. Kalau untuk jadi seorang yang profesional itu saya dari 2021. Kebetulan kan om saya tuh kan dia tarot reader yang memang udah lebih senior daripada saya. Terus selain saya baca buku ya saya paling tanya-tanya ke dia, ini buku ini gimana sih case-nya kalau kartu ini begini. Dia ngajarin kayak gitu. Jadi memang semuanya berdasarkan otodidak dan memang kita sekeluarga tuh kebetulan Allah kasih rezeki buat bisa punya intuisi yang kuat ya. Klien-klien itu ya pasti mereka datang ke aku karena mereka punya masalah, ya kan. Masalah yang paling pelik yang aku rasain sih pasti tentang kadang-kadang parenting anak saya begini, gimana caranya. Jadi kan aku tuh selain menjadi tarot reader, otomatis aku harus belajar tentang
psikolog orang, psikolog anak segala macam. Jadi sampai akhirnya aku misalkan tolongin dong, arahin anak saya biar dia nggak berbuat kayak gitu lagi segala macam. Sebetulnya itu tantangan buat saya, plus saya juga bisa belajar gimana caranya parenting anak dengan baik kayak gitu. Klien saya ada di mana-mana, alhamdulillah. Jadi Sulawesi, di Bali, di Solo. Tadi pagi juga yang di Solo ada, terus habis itu di mana lagi ya? Di Singapura ada. Bisa Zoom atau by WhatsApp. Sebenarnya kalau mau jadi tarot reader itu semua orang mungkin bisa ya. Asal jangan kita berego untuk menguasai klien kita. Gitu. Jadi niat kita untuk membantu, kalau memang dapat kelebihannya dari Tuhan kita bisa jadi profesi kita, itu alhamdulillah. Tapi intinya ya kalau bisa sih kita membantu pakai hati kalau misalkan mau tarot reading gitu. Jadi sebetulnya simpel sih, cuman aku perlu tahu datanya orang itu, terus kalau misalkan kalau ketemu mereka tinggal kasih energi ke aku dengan cara kocok kartu. Terus nanti aku bisa baca, aku tangkap energi mereka, aku bisa baca kartu dari energi mereka. Iya, kalau memang online ya berarti aku kocokin, tapi aku harus tahu data dengan lengkap, dia seperti dia siapa, dia apa gitu. Paling berkesan adalah di saat sebuah pasangan pernikahan tidak jadi cerai karena konsultasi ke aku, itu aku happy banget. Jadi si suami konsul, si istri konsul, sampai akhirnya mereka tahu masalah mereka apa dan mereka mau sama-sama berdamai satu sama lain, itu bikin happy sih. Aku sih bacanya dari buku dan aku tanya-tanya ke om aku, dan semuanya otodidak sih. Oh kalau ini begini, terus kayak misalkan nih, bentar kita cari yang paling gampang gambarnya. Ini Two of Pentacles, ada 2 koin kan? Iya. Koin artinya kan uang. Iya. Berarti ini berhubungan dengan uang. Uangnya kenapa ini? Kayaknya kurang perlu balancing antara uang A dan uang B kayak gitu. Perlu kestabilan. Hidup itu pasti ada naik, ada turun. Kayak hujan itu akan turun dan akan berhenti. Jadi segala sesuatu itu nggak mungkin selamanya hujan, nggak akan mungkin selamanya susah, pasti akan ada berhentinya. Dan Tuhan itu nurunin masalah itu pasti plus kunci jawabannya. Tinggal kitanya ego atau tidak untuk mendengar kunci jawaban dari Tuhan.